Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channelku Yunita Rahayu Dewi. Kali ini aku mau review rumah yang dibangun oleh tim Yurenov Rumah. Nah, ini before rumahnya ya. Luas tanahnya 6 kali 12 meter. Jadi dulunya ini rumah satu lantai dan sekarang dibangun jadi 2 lantai. Oke, penasaran kan sama isi dalamnya? Yuk kita lihat. Nah, untuk rumahnya ini temanya Skandinavian ya, minimalis Skandinavian, simple aja lah, clean gitu ya. Untuk cat eksterior, ini owner request memakai Jotun eksterior yang untuk warna hitamnya itu warna tar dan yang abu-abunya itu warna timeless. Untuk fasadnya ini di depan memakai roster yang dicat warna timeless. Terus ini ada pagar yang buat masuk ke teras, ke dalam teras. Nah, di sebelah sini ada pagar yang buat masuk ke area garasi. Kita masuk. Nah, untuk pagarnya ini tuh pakai bahan GRC yang udah ada motif kayunya gini, terus dicat warna coklat ya. Ini pagarnya unik loh teman-teman. Jadi ini nggak full, tapi bisa sampai sini, dibagi dua. Terus kita bisa dorong juga. Nah, ini dia garasi mobilnya. Untuk lantainya ini menggunakan andesit ya. Ini andesit yang ukurannya 20 kali 40 cm. Terus ini untuk lebarnya cukup lumayan lebar. Lebarnya ini 3,2 kali, untuk panjangnya ada 6 meter. Jadi ini mobil yang besar juga ini masuk ya. Oke, sekarang kita lihat ke area teras. Untuk terasnya ini lebarnya 2,8 kali ke depannya 2 meter. Di teras owner request menggunakan bench atau bangku dudukan gini. Nah, ini untuk dudukannya menggunakan granit roman. Jadi kalau misalkan mau pakai sepatu atau buka sepatu, sandal, ini bawahnya nanti bisa dipakein buat tempat sepatu atau tempat sandal sebelum masuk ke dalam rumah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumah ya. Nah, buat pintu utama ini memakai pintu baja Fortes. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Sekarang kita bahas di bagian dalam rumahnya. Nah, untuk rumahnya sendiri ini lebar living roomnya ini sekitar 2,8 kali panjangnya ke belakang itu kurang lebih di 9 meter. Nah, ini nanti rencananya bakalan jadi ruang area TV, dan di sebelah sini ini untuk area meja makan. Nah, kalau tadi masuknya itu lewat pintu utama ya, terus ada jendela yang bisa dibuka, dan di sebelah sini ini nanti kan ada sofa ya, tapi ini tuh dibikin sliding door, jadi ini bisa dibuka ketika ada acara, jadi bisa sampai ke area garasi. Nah, untuk kusennya ini menggunakan kusen Inkalum, dan untuk kuncinya ini dari Dexon. Ini menarik banget ya. Untuk pintunya bisa dibuka selebar ini, tapi ini bisa digeser-geser juga nih semuanya. Jadi ini pintunya dari kaca, bisa digeser-geser, bisa ke tengah, dan bisa ke ujung. Jadi space-nya jadi luas. Terus owner juga request ya untuk di area living room ini menggunakan stop kontak atau colokan yang ada di bawah. Untuk ceilingnya ini tinggi dari lantai sampai ke plafon ini 3,2 meter ya. Nah, untuk bagian jendela ini udah dipakein untuk plafonnya ini buat area gorden ya di atasnya. Terus untuk cat interior, ini cat interiornya menggunakan Jotun juga, warnanya timeless. Jadi ini abu-abu muda tapi seperti putih, tapi tidak terlalu putih gitu ya teman-teman. Terus ini untuk granitnya semua ruangan ini menggunakan
merek Roman, tapi tentunya kodenya berbeda-beda. Nah, di lantai 1 ini tema atau konsepnya ini open space, jadi nggak ada sekat. Untuk di bawah ini ada kamar mandi, kita lihat ya. Untuk kamar mandi di lantai 1 ini cukup luas. Untuk panjangnya ini 3 meter dan lebarnya 1,5 meter. Di sini ada wastafel, terus ada area kloset dan area shower. Dan untuk area showernya ini menarik karena ada bench di sini. Jadi kita bisa duduk-duduk sambil mandi gitu ya teman-teman. Ini requestnya seperti itu. Jadi biar lebih rileks sambil duduk, biar nggak pegel juga ya seharian kerja, mandi ini enak banget sih. Nah, di lantai 1 ini ada kamar. Ada satu kamar anak ya, ukurannya 3 kali 3 meter. Untuk lantainya ini juga dari Roman ya, jadi motif kayu. Terus ini untuk pintunya ini berbahan HMR yang finishingnya HPL. Menariknya di kamar ini juga ada pintu sliding, kaca atau jendela sekaligus pintu sliding yang menuju ke area taman. Nah, di area ini nantinya bakalan dibikin meja bar untuk ke area taman. Jadi ini bisa diangkat seperti ini, jendelanya bisa dibuka, bisa ditutup lagi. Nah, untuk area tangga ini kita manfaatkan untuk area laundry. Nah, ini untuk area laundry kering ya, jadi untuk mesin cucinya aja. Dan di bawahnya ini nanti akan ditutup, jadi ini untuk gudang. Sekarang kita lihat ke taman dan area dapur. Untuk ke taman dan area dapur ini menggunakan pintu sliding. Lagi-lagi ini pakai kaca biar terlihat ruangannya lebih luas. Nah, untuk area taman ini kurang lebih lebarnya di 2,5 meter kali panjangnya 3 meter. Ini ada bak untuk tanaman. Terus ini dindingnya di finishing kasar. Jadi ini di kamprot ya. Terus dicat menggunakan cat eksterior jotun yang timeless. Dan di sebelah sini, di ujung ini ada dapur. Ini dapurnya gang senggol, tapi ini muat ya teman-teman. Ini masih lega. Ini lebarnya sekitar 1,8 meter. Terus ini untuk panjang ke depannya ini 3 meter. Bisa di sini buat rice cooker, terus masak, ini buat cuci piringnya juga. Jadi nanti ini full ditutup sama kabinet. Nah, untuk area dapur ini mejanya dicor ya. Jadi ini dicor, terus pakai finishing granite tile. Dan untuk backsplash dapurnya ini menggunakan keramik perikat dari Elegras. Terus ini colokannya banyak. Jadi ini satu paket kayak gini. Kalau teman-teman mau samaan juga, nanti linknya aku taruh di description box ya. Jadi ini bisa untuk 4 pemakaian. Karena di dapur biasanya banyak banget ya alat elektroniknya. Dan untuk sinknya ini memang owner pilih yang lebar dan panjang. Ini menggunakan Paloma ya. Nah, karena sebelumnya ini di gambar arsitektur ini tuh area taman. Jadi harusnya bawahnya ini pakai batu split ya. Cuman owner request memakai granit Roman agar bisa multifungsi ya ruangan ini. Untuk ruangan jemur atau untuk ruangan berjemur badan juga ya bisa, karena ini ke atas itu void. Jadi ini nggak ada atapnya. Jadi ketika hujan ini langsung airnya ke sini ya, turun ke bawah. Dan kita udah siapkan flow drain di sini. Ini ada dari Paloma juga. Jadi sirkulasi udaranya juga lancar ya di sini. Nah, space kecil ini dimanfaatin buat ngejemur lap. Jadi ini buat lap dapur, ngejemur lap dapur. Terus sebelah sini ini ada jemuran buat baju. Jadi ini kita bisa pakai tangga untuk menggapai jemuran. Nah, ini jemurnya bisa ditarik. Jadi ini jemurannya kotak seperti ini, dipasang 2 dan ini bisa ditarik ke ujung. Nah, ini ditarik, disimpan di sini nih teman-teman. Nah, kalau hujan juga ini aman, tinggal kita tutup aja karena ini pintunya menggunakan kaca.
terus digeser ya. Sekarang kita bahas lantai 2. Untuk di lantai 2, area railing tangganya ini menggunakan besi, terus di mix dengan expanded ya, besi expanded yang dicat warna hitam, dan untuk hand railingnya ini warna coklat. Untuk area tangga ini, untuk bagian bawahnya, nah ini lantainya ini menggunakan granit juga dari Roman. Terus di bagian bawahnya ini ujungnya udah step nosing, jadi ini aman banget. Nah di bagian bawah-bawahnya ini ada lampu juga, ini ada lampu LED, jadi kalau malam hari bisa dinyalain ya teman-teman. Nah di area tangga ini juga nggak gelap ya, karena di sini ada jendela, tapi ini jendela mati. Kebetulan sampingnya itu adalah void ya, jadi untuk cahayanya ini berlimpah ruah banget ya teman-teman. Oke, kita ke lantai 2, kita lihat ada ruangan apa aja. Nah sekarang kita ada di lantai 2, jadi setelah naik tangga ini ada area musola. Ini musolanya lumayan luas. Untuk lebar dari musolanya ini adalah 2 meter dan untuk panjangnya 2,5 meter. Ini juga menggunakan lantainya dari Roman, tapi ini berbeda dengan di kamar yang bawah tadi ya. Jadi hanya beda motif aja. Ini coklatnya coklat muda. Terus di sini ada mihrab yang ada LED-nya juga. Nah teman-teman kalau yang mau juga nanti linknya aku taruh di description box ya. Terus kita ke depannya. Untuk depannya ini adalah area tempat wudhu. Jadi owner juga request untuk ada bangkunya di sini ya. Jadi kalau wudhu itu langsung nggak pegel gitu ya. Nah di lantai 2 ini selain ada musola juga ada 2 kamar tidur. Kita bahas dulu kamar yang di belakang. Nah ini adalah kamar anak yang ada di area belakang. Ini cukup lumayan besar ya ukurannya, yaitu 5 kali 6 meter. Nah ini kamarnya nanti kasur rencananya menghadap ke sana. Terus ini udah disiapin juga stop kontak karena ini untuk tempat meja ya, untuk meja di sini ada meja. Terus ini juga bisa dibuka jendelanya. Jadi sirkulasinya juga lancar ya teman-teman. Ada AC-nya juga. Terus ini ada lampu di beberapa titik. Sebelah sini ini ada area untuk wardrobe. Jadi nanti ownernya custom untuk pembuatan wardrobe ya. Di sini juga ada meja rias. Tadi begitu masuk ada kamar mandi, terus ada balkon di sini. Ini balkonnya nggak begitu luas, tapi ini compact banget. Lebarnya cuma 1 meter. Tapi ini berguna banget karena ini untuk naik ke ruang servis ya, dak di atas itu kan ada AC. Jadi buat cuci AC semuanya di sana di atas. Ini ada tangga monyet ya kalau bilang. Ini ada tangga monyet. Terus yang ini ada jemuran. Ini adalah jemuran handuk. Nah ini bisa dibuka kayak gini dan bisa dipanjangin kayak gini nih teman-teman. Jadi ini jemurannya compact, nggak makan tempat ya. Jadi kalau kita nggak dipakai tinggal ditutup lagi aja. Nah, seperti itu. Terus di sini ini juga ada bak tanaman. Nah, kalau ke bawah kita lihat ya, ini adalah void yang ke taman dan juga ke arah dapur. Terus di sini ini yang hitam-hitam ini yang dicat warna tar, ini adalah bak tanaman. Nantinya akan diisi oleh tanaman Lee Kuan Yew. Nah di sebelah sini ada kamar mandi. Untuk kamar mandinya ini compact banget, sama dengan yang di bawah. Ada benchnya, showernya, terus ada water heater, ada kloset, dan juga ada wastafel. Nah untuk klosetnya ini dari Ice Pool by BDA. Terus untuk dindingnya ini full menggunakan keramik. Ini keramik dari Elegras yang kotak-kotak. Terus di bagian bawahnya ini adalah keramik Asia Tile. Untuk pintu kamar mandi lantai 1 dan juga
kamar mandi di kamar anak ini sama ya, menggunakan pintu aluminium. Nah, sekarang kita ke kamar utama. Kamar utama ini bersebelahan dengan musola. Untuk kamar utama juga ini nggak kalah luas ya teman-teman, karena ini lebarnya 5 kali 6 meter. Udah ada ruangan wardrobe, terus ada kamar mandi yang pakai bathtub. Mau lihat? Jadi begitu masuk, ini ada stop kontak. Untuk stop kontak kita pakai Niro semuanya. Dan ini ada kamar mandi. Untuk kamar mandi pintunya ini di sliding ya, biar menghemat tempat. Kita masuk. Nah, ini dia kamar mandi di kamar utama. Jadi ini ada bathtub. Ini bathtubnya itu ada ini ya, ada apa? Bisa nyala busa-busanya gitu. Terus ini ada beige-nya juga. Jadi bisa mandi sambil duduk. Untuk showernya ini dari Germany Brilliant. Terus ada water heater. Dan sebelah sini ada kloset. Dan juga ada wastafel. Uniknya di bagian ini tuh dindingnya nggak pakai dinding ya, tapi ini nembus, bisa lihat ke dalam kamar karena menggunakan kaca. Tapi kita bisa tutup menggunakan roller blind kayak gini ya teman-teman. Nah, biar privacy juga nih. Tapi bisa dibuka juga. Untuk kamar mandi ini juga ini lumayan luas. Untuk lebarnya ini sekitar 2 meter kali 3 meter. Oke, sekarang kita lihat ke kamar utama. Untuk kamarnya ini nanti area kasurnya menghadap ke sana. Di sebelah sana ada AC. Terus ini ada kaca ya, penyekat antara kamar mandi dan juga kamar utama. Terus ada lampu gantung. Dan nantinya ini akan ada nakas untuk meja di sini. Makanya disiapin stop kontak. Nah, untuk menuju ke balkon ini kita pakai pintu sliding dari kaca. Ini tuh sama konsepnya dengan yang ada di lantai 1. Jadi bisa full dibuka seperti ini. Nah, kita lihat ke balkon. Balkonnya juga ini lumayan ya luasnya. Untuk lebarnya sendiri ini 5 meter dan lebar ke depannya ini kurang lebih 90 cm. Terus di bagian bawah ini lantainya menggunakan granit roman juga sama dengan yang di area teras. Dan yang pembeda untuk si pagernya, kalau di bawah kan pagernya menggunakan besi expanded ya di bawah, terus di garasi itu pagernya pakai GRC. Dan untuk di area balkon kamar utama ini relinya menggunakan aluminium dan juga kaca yang ketebalannya 5 mm. Nah, sekarang kita lihat ke area wardrobe. Nah, ini nanti owner akan custom ada area wardrobe di sini, terus ada jendelanya juga. Ini bisa dibuka ya, teman-teman. Nah, jadi sirkulasi udaranya lancar di semua ruangan ya. Oke, dari tadi kita udah membahas material yang dipakai dan juga udah house tour rumahnya. Penasaran nggak sih sama budget yang dikeluarin untuk membangun rumah ini? Kita bahas budgetnya di bawah ya, sama owner Yurenov Rumah. Nah, ini dia teman-teman owner dari Yurenov Rumah. Oke. Perkenalin diri dulu, Pak. Halo, nama saya Bapak Aditya Arif Rahmin. Rahmin sih. Halo, nama saya Bapak Aditya Arif. Jadi untuk membangun rumah ini kemarin tuh berapa bulan? Ini tuh kurang lebih kepotong sama lebaran, totalnya 9 bulan lah. Jadi kurang lebih membangun rumah ini 9 bulan ya teman-teman. Nah, teman-teman di rumah tuh penasaran banget sama budget bangun rumah dari nol ini, karena tadi udah dibahas juga ya materialnya. Rata-rata di sini menggunakan untuk granit roman ya. Iya, Roman. Kita pakai roman, terus kusennya pakai inkalum sama kuncinya pakai Dexon, pintunya juga pintu baja. Iya. Terus rata-rata kan di sini banyak kacanya. Benar. Kacanya tuh pakai berapa mili kemarin? Itu kaca itu 5 mili rata-rata. Pakai yang 5 mili, terus apa ya?
catnya juga ya, catnya yang premium juga ya teman-teman. Jadi penasaran kan budgetnya berapa? Coba berapa? Budgetnya sama dengan addendum itu total 800 jutaan. Ya, jadi untuk total dari ini ya apa namanya gambar ya? Iya. Udah termasuk gambar desain, terus struktur perencanaan semuanya sama tim kita juga diawasin ya dari nol sampai beres. Itu budget rumah ini adalah kurang lebih 800 jutaan. Nah, buat teman-teman di rumah yang mau bangun atau renovasi rumah, bisa kontak kemana Pak? Kontak ke ini nih, bawah ini nih. Jadi kalian bisa kepoin aja ya ke Instagramnya Yuk Renov Rumah atau langsung WA aja ke nomor adminnya. Siap. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga videonya bisa menginspirasi dan bermanfaat ya buat teman-teman di rumah. See you next video. Assalamualaikum.